Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih berjumpa lagi dengan kita. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3, dari saya dan juga Mas Arif. Jadi nanti yang presentasi saya, karena kita sudah bagi tugas, 2 orang sudah bagi tugas dan saya jatah presentasi. Baik, presentasi kita dengan judul cara memilih media pembelajaran yang baik. Baik, untuk pendahuluan, memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran itu tidaklah mudah. Banyak sekali langkah-langkah yang harus kita capai supaya kita memilih media pembelajaran itu supaya tepat. Nah, kemudian media pembelajaran itu sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Maka dari itu, kita ketika memilih media pembelajaran itu harus tepat. Nah, kemudian langsung ke pembahasan. Media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Media, pengantar. Nah, media pembelajaran sendiri memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran yang baik dan tepat penggunaannya, maka semakin memudahkannya dan membuat semangat peserta didik dalam belajar, juga membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, jadi media pembelajaran itu bukan hanya sekedar alat bantu yang berfungsi sebagai pelengkap saja, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang baik, yang lebih efektif. Nah, kemudian ada beberapa prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran yang benar atau cara-caranya. Nah, prinsip itu yang bisa diamati itu seperti tingkah laku. Nah, atau prinsip-prinsip active learning itu adalah tingkah laku yang mendasar yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual maupun emosional dan lain-lain. Pokoknya yang bisa dilihat oleh indera. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, ini dalam konsep pembelajaran ini, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Nah, jadi ini dapat diukur itu dari setelah pembelajaran dilaksanakan itu ya, seberapa berhasil mereka dalam mendidik pesertanya. Kemudian yang kedua itu prinsip taraf berpikir siswa. Nah, di sini media itu hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam memotivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak. Nah, makanya media ini juga harus harus disesuaikan dengan seberapa tinggi taraf berpikir siswa tersebut. Soalnya kalau misal anak SMA kemudian dikasih medianya para mahasiswa, otomatis itu kan belum sesuai dengan taraf berpikirnya anak SMA tadi, makanya itu tidak cocok. Yang ketiga, prinsip interaktif media pembelajaran. Nah, prinsip ketiga yang harus diperhatikan ini, seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran. Makin interaktif maka makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. Contoh, saat mengajar materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Contoh dalam media pelajaran SD yang dapat digunakan adalah video tentang bagaimana cara melakukan operasi hitung bilangan bulat. Atau guru dapat juga menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif pembelajaran mandiri tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, contohnya seperti itu. Menggunakan alat. Kalau yang tadi dijelaskan itu menggunakan video. Nah, kemudian yang keempat, ketersediaan media pembelajaran.
Nah, media untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jadi ketika sebelum mengajar, misal pelajaran pelajaran hot kaligrafi. Nah, di situ ketika ya guru harus melihat dulu medianya ada apa tidak. Kalau waktunya pelajaran kaligrafi atau hot itu, kemudian murid-muridnya tidak ada yang membawa pulpen khusus hot, ya percuma, nggak ada nilai estetikanya di situ. Nah, kemudian yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Nah, itu juga harus ada medianya dan gurunya itu juga harus bisa memanfaatkan media tersebut supaya nggak mubazir medianya itu. Nah, kemudian alokasi waktu sangat penting sekali. Kita harus seorang guru itu harus bisa memanage waktunya benar-benar pas lah, dari awal masuk sampai nanti dia keluar, terus yang disampaikan apa aja di situ harus benar-benar pas. Kemudian fleksibilitas media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Maksudnya gimana toh? Jadi maksudnya fleksibilitas yang baik itu dapat digunakan di mana saja. Nggak harus monoton media ini digunakan di satu waktu ini aja, enggak. Tapi harus bersifat fleksibel. Bisa digunakan kapan saja dan dimanapun itu. Nah, yang selanjutnya, keamanan penggunaan media pembelajaran. Nah, ini kadang-kala guru itu harus hati-hati memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Nah, ini harus diteliti benar-benar ya. Soalnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara kita memilih kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Nah, di sini ada yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran sesuai dengan tujuan. Kita punya tujuan, kita menentukan medianya, media yang akan kita jalani untuk meraih tujuan tersebut. Itu. Kemudian yang kedua, praktis, luas dan bertahan. Nggak ribet lah intinya. Nah, kemudian yang ketiga, mampu dan terampil menggunakan. Guru itu harus bisa menguasai media pembelajaran yang dia gunakan. Soalnya itu nanti yang akan disampaikan kepada para siswanya. Kemudian keadaan peserta didik. Nah, ini. Jadi media itu juga harus disesuaikan dengan peserta didik. Mereka kira-kira kalau kita menggunakan media pembelajaran seperti ini, mereka bisa menerima apa enggak. Kemudian ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang dimaksud ketersediaan di situ, medianya itu harus ada, nggak cuman angan-angan saja, tapi harus ada. Itu ya teman-teman. Baik, kesimpulannya, prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran itu adalah yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, alokasi waktu. Kemudian fleksibilitas media pembelajaran. Terus keamanan penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, kriteria pemilihan media yang baik itu sesuai dengan tujuan, praktis, luas dan bertahan, mampu dan terampil menggunakan, keadaan peserta didik, dan ketersediaan. Itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Nanti jika ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di diskusi kita. Baik, cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.